Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septino Albergani, NIM 131161006. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma genetika. Materi bahasan. Yang pertama ada pengantar, yang kedua struktur algoritma genetika, yang ketiga studi kasus maksimasi fungsi sederhana, yang keempat studi kasus maksimasi fungsi dengan presisi tertentu, yang kelima kondisi berhenti atau termination condition, yang keenam tugas. Pengantar. Algoritma genetika merupakan tipe EA yang paling populer. Algoritma genetika berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Karena kemampuan algoritma untuk menyelesaikan berbagai masalah kompleks, algoritma ini banyak digunakan dalam bidang fisika, biologi, ekonomi, sosiologi, dan lain-lain yang sering menghadapi masalah optimasi yang model matematikanya kompleks atau sulit untuk dibangun. Dalam bidang industri manufaktur, algoritma genetika digunakan untuk perencanaan dan penjadwalan produksi. Algoritma genetika juga bisa diterapkan untuk kompresi citra, optimasi penugasan mengajar bagi dosen, penjadwalan dan alokasi ruang ujian, optimasi penjadwalan kuliah, optimasi multi-traveling salesman problem atau MTSP, dan penyusunan rute serta jadwal kunjungan wisata yang efisien. Algoritma genetika diilhami dari ilmu genetika. Karena itu, istilah yang digunakan dalam algoritma genetika banyak diadopsi dari ilmu tersebut. Apabila dibandingkan dengan prosedur pencarian dan optimasi biasa, algoritma genetika berbeda dalam beberapa hal. Antara lain, yang pertama, manipulasi dilakukan terhadap kode dari himpunan parameter atau biasa disebut kromosom, tidak secara langsung terhadap parameternya sendiri. Yang kedua, proses pencarian dilakukan dari beberapa titik dalam satu populasi, tidak dari satu titik saja. Yang ketiga, proses pencarian menggunakan informasi dari fungsi tujuan. Yang keempat, pencariannya menggunakan stochastic operators yang bersifat probabilistik atau tidak menggunakan aturan deterministik. Berikut kelebihan dari algoritma genetika sebagai metode optimasi. Yang pertama, algoritma genetika merupakan algoritma yang berbasis populasi yang memungkinkan digunakan pada optimasi masalah dengan ruang pencarian yang sangat luas dan kompleks. Properti ini juga memungkinkan algoritma genetika untuk melompat keluar dari daerah optimum lokal. Yang kedua, individu yang ada pada populasi bisa diletakkan pada beberapa subpopulasi yang diproses pada sejumlah komputer secara paralel. Hal ini dapat mengurangi waktu komputasi pada masalah yang sangat kompleks. Penggunaan subpopulasi juga bisa dilakukan pada hanya satu komputer untuk menjaga keragaman populasi dan meningkatkan kualitas hasil pencarian. Yang terakhir, algoritma genetika menghasilkan himpunan solusi optimal yang sangat berguna
pada penyelesaian masalah dengan banyak objektif. Yang keempat, algoritma genetika dapat menyelesaikan masalah kompleks dengan banyak variabel. Misalnya kontinu, diskrit, atau campuran keduanya. Yang kelima, algoritma genetika menggunakan kromosom untuk mengkodekan solusi sehingga bisa melakukan pencarian tanpa memperhatikan informasi derivatif yang spesifik dari masalah yang diselesaikan. Yang keenam, algoritma genetika dapat diimplementasikan pada bermacam data, misal data yang dibangkitkan secara numerik atau dengan fungsi analitis. Yang ketujuh, algoritma genetika cukup fleksibel untuk dihibridisasikan dengan algoritma lainnya. Yang ke-8, algoritma genetika bersifat ergodik. Sembarang solusi bisa diperoleh dari solusi yang lain dengan hanya beberapa langkah. Hal ini memungkinkan eksplorasi pada daerah pencarian yang sangat luas, yang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Struktur algoritma genetika. Proses dalam algoritma genetika diawali dengan inisialisasi, yaitu menciptakan individu-individu secara acak yang memiliki susunan gen tertentu. Susunan gen ini mewakili solusi dari permasalahan yang akan dipecahkan. Reproduksi dilakukan untuk menghasilkan keturunan atau offspring dari individu-individu yang ada di populasi. Evaluasi digunakan untuk menghitung kebugaran atau fitness setiap kromosom. Semakin besar fitness, maka semakin baik susunan gen atau kromosom tersebut untuk dijadikan calon solusi. Yang keempat, seleksi dilakukan untuk memilih individu dari himpunan populasi dan offspring yang dipertahankan hidup pada generasi berikutnya. Yang kelima, fungsi probabilistis digunakan untuk memilih individu yang dipertahankan hidup. Individu yang lebih baik mempunyai nilai kebugaran atau fitness lebih besar, mempunyai peluang lebih besar untuk terpilih. Yang ke-6, setelah melewati sekian literasi atau generasi, akan didapatkan individu terbaik. Individu terbaik ini mempunyai susunan gen yang bisa dikonversi menjadi solusi yang terbaik atau paling tidak mendekati optimum. Nah, dapat disimpulkan bahwa algoritma genetika ini menghasilkan suatu solusi optimum dengan melakukan pencarian di antara sejumlah alternatif titik optimum berdasarkan fungsi probabilistik. Nah, ini merupakan istilah-istilah yang digunakan dalam algoritma genetika. Yang pertama, ada populasi. Populasi merupakan sejumlah solusi yang mungkin. Yang kedua, individu yang menyatakan satu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Yang ketiga, kromosom. Kromosom adalah individu yang terdapat dalam satu populasi. Yang keempat, generasi. Generasi adalah
evaluasi kromosom melalui iterasi. Yang kelima, fitness. Fitness adalah alat ukur setelah proses evaluasi kromosom. Berikutnya ada offspring atau anak. Offspring ini terbentuk dari gabungan dua kromosom generasi sekarang atau sebagai induk. Lalu ada juga crossover, operator penyilangan. Mutasi adalah modifikasi kromosom. Lalu ada gen. Gen adalah sebuah nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu dalam satu kesatuan gen yang dinamakan kromosom. Yang terakhir ada alele. Alele adalah nilai dari sebuah gen. Nah, ini merupakan ilustrasi dari istilah-istilah yang digunakan dalam algoritma genetika. Ada gen, di sini gen, ini alele bernilai 1, di sini ada kromosom, ini merupakan individu, ini populasi. Nah, ini berikut ada contoh dari individu. Semisal ada di dalam TSP individu menyatakan jalur yang ditempuh dalam penentuan nilai maksimal dari f, x, y, individu menyatakan nilai x, y. Nah, pada gambar 7.2 ini diilustrasikan dua kemungkinan jalur yang ditempuh dalam TSP dan bagaimana representasinya dalam individu. Individu ini bernilai 1, 3, 5, 7, 6, 4, dan 2. Komponen utama. Yang pertama ada teknik penyandian, yang kedua prosedur inisialisasi, yang ketiga fungsi evaluasi, yang terakhir seleksi. Teknik penyandian. Teknik penyandian meliputi penyandian gen dari kromosom. Gen adalah bagian dari kromosom. Satu gen biasanya akan mewakili satu variabel. Gen juga dapat direpresentasikan dalam bentuk string bit, pohon, array bilangan real, daftar aturan, elemen permutasi, dan elemen program, serta dan lain-lain. Prosedur inisialisasi. Ukuran populasi tergantung pada permasalahan yang akan dipecahkan dan jenis operator genetika yang akan diimplementasikan. Setelah ukuran populasi ditentukan, harus dilakukan inisialisasi terhadap kromosom yang terdapat pada populasi tersebut. Inisialisasi kromosom dapat dilakukan secara acak, kan tetapi inisialisasi kromosom harus memperhatikan domain solusi dan kendala permasalahan yang ada. Fungsi evaluasi. Ada dua hal yang harus dilakukan dalam melakukan evaluasi kromosom. Antara lain, yang pertama, evaluasi fungsi objektif. Yang kedua, konversi fungsi objektif ke dalam fungsi fitness.
Berikutnya seleksi. Di dalam seleksi ini kita menentukan individu-individu mana saja yang akan dipilih untuk dilakukan rekombinasi dan bagaimana offspring terbentuk dari individu-individu terpilih tersebut. Langkah pertama di dalam seleksi ini yaitu pencarian nilai fitness. Istilah-istilah dalam perbandingan metode. Yang pertama ada selective pressure. Selective pressure merupakan probabilitas dari individu terbaik yang akan diseleksi dibandingkan dengan rata-rata probabilitas dari semua individu yang diseleksi. Yang kedua, bias. Bias ini merupakan perbedaan absolut antara fitness ternormalisasi dari suatu individu dan probabilitas reproduksi yang diharapkan. Yang ketiga, spread. Spread adalah range nilai kemungkinan untuk sejumlah offspring dari suatu individu. Yang keempat, loss of diversity. Loss of diversity adalah proporsi dari individu-individu dalam suatu populasi yang tidak terseleksi selama fase seleksi. Selection intensity. Selection intensity merupakan nilai fitness rata-rata yang diharapkan dalam suatu populasi setelah dilakukan seleksi atau menggunakan distribusi Gauss ternormalisasi. Selection variance adalah variansi yang diharapkan dari distribusi fitness dalam populasi setelah dilakukan seleksi. Berikutnya ada metode seleksi dari induk. Yang pertama kita menggunakan rank-based fitness assessment. Di dalam rank-based fitness assessment ini, populasi diurutkan menurut nilai objektifnya. Nilai fitness dari tiap-tiap individu hanya tergantung pada posisi individu tersebut dalam urutan dan tidak dipengaruhi oleh nilai objektifnya. Metode seleksi yang kedua ada rolled well selection. Dalam rolled well selection ini, sebuah bilangan random dibangkitkan dan individu yang memiliki segmen dalam kawasan bilangan random tersebut akan terseleksi. Proses ini berulang hingga didapatkan sejumlah individu yang diharapkan. Nah, ini merupakan metode seleksi rolled well selection. Ini contohnya. Metode seleksi yang ketiga ada stochastic universal sampling. Di dalam stochastic universal sampling ini memiliki nilai bias 0 dan penyebarannya minimum. Semisal nilai N adalah jumlah individu yang akan diseleksi, maka jarak antar pointer adalah 1/N. Dan posisi pointer pertama diberikan secara acak pada range 1/N. Metode seleksi yang keempat ada local selection. Setiap individu yang berada di dalam constraint tertentu
bisa kita sebut dengan nama lingkungan lokal. Langkah pertama yang dilakukan dalam metode keempat ini adalah menyeleksi separuh pertama dari populasi yang berpasangan secara random atau secara acak. Kemudian, lingkungan baru tersebut diberikan pada setiap individu yang terseleksi. Metode seleksi yang kelima ada transaction selection. Transaction selection adalah seleksi buatan yang digunakan oleh populasi yang jumlahnya sangat besar. Parameter yang digunakan dalam metode yang kelima ini adalah suatu nilai ambang trans yang mengindikasikan ukuran populasi yang akan diseleksi sebagai induk yang berkisar antara 50% 10% sampai 50%. Metode seleksi yang keenam, turnamen selection. Di turnamen selection ini, kita harus menetapkan suatu nilai TOR untuk individu-individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi. Lalu, individu-individu yang terbaik dalam kelompok ini akan diseleksi sebagai induk. Serta parameter yang digunakan adalah ukuran TOR yang bernilai antara 2 sampai N atau jumlah individu dalam populasi. Rekombinasi. Adapun jenis-jenis rekombinasi bernilai real antara lain, yang pertama ada rekombinasi diskrit. Rekombinasi diskrit merupakan nilai variabel yang ditukar antar kromosom induk. Yang kedua rekombinasi intermediate. Ini merupakan metode rekombinasi yang hanya dapat digunakan untuk variabel real. Nilai variabel anak dipilih di sekitar dan di antara nilai-nilai variabel ini. Yang ketiga ada rekombinasi garis. Rekombinasi garis ini sama seperti rekombinasi menengah. Hanya saja nilai alfa untuk semua variabelnya itu sama. Yang keempat ada rekombinasi garis yang diperluas. Berikutnya ada rekombinasi bernilai biner, yaitu pertama crossover 1 titik, yang kedua crossover banyak titik, yang ketiga crossover seragam, yang keempat crossover dengan permutasi. Nah, ini merupakan diagram alir dari proses crossover. Yang pertama ada induk 1, induk 2. Terus kita cari nilai P-nya secara acak atau random. Lalu kita tentukan nilai P ini harus kurang dari prop CO. Setelah kita tentukan harus nilai P ini kurang dari prop CO, selanjutnya kita bisa menentukan ini bernilai ini crossover atau tidak crossover.
Berikutnya ada studi kasus maksimasi fungsi sederhana. Diketahui nilai Y sama dengan Fx sama dengan min X kuadrat ditambah 14X min 13. Nilai X kurang dari atau sama dengan 0 dan nilai X kurang dari atau sama dengan 15. Berikut grafik dari fungsi tersebut. Nilai X dan nilai Y. Di sini kita dapat mencari nilai maksimum fungsi. Hasil yang didapat, Y sama dengan 36 pada nilai X sama dengan 7. Di algoritma genetika ini dalam mencari solusi susunan gen yang terbaik terdapat beberapa proses, antara lain yang pertama inisialisasi, yang kedua reproduksi, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat seleksi. Yang pertama, inisialisasi. Inisialisasi dilakukan untuk membangkitkan himpunan solusi baru secara acak atau random yang terdiri atas sejumlah string susunan gen dan ditempatkan pada penampungan yang disebut populasi. Di dalam tahap inisialisasi, kita harus menentukan ukuran populasi atau pop size. Nilai pop size ini menyatakan banyaknya individu atau susunan gen yang ditampung dalam suatu populasi. Panjang setiap string susunan gen dihitung berdasarkan presesi variabel solusi yang kita cari. Misalkan kita tentukan nilai dari ukuran populasi sama dengan 4 dan kita gunakan representasi susunan gen biner atau bilangan basis 2. Nilai X dapat kita tentukan antara 0 sampai 15 dan bilangan biner dengan panjang 4 sudah dapat menjangkau nilai X. Jadi nilai string yang kita dapat bernilai 4. Nah, ini merupakan ilustrasi dari crossover satu titik. Nah, di sini juga ada ilustrasi crossover dua titik. Crossover dua titik nah, ini merupakan nilai susunan gen yang kita tentukan, nilai P1, P2, P3, P4. Dan didapat nilai X 3, P1 3, P2 4, P3 9, P4 5.
Jadi nilai yang didapat P1 sama dengan 20, P2 sama dengan 27, P3 sama dengan 32, P4 sama dengan 32. Berikutnya ada mutasi. Ada dua jenis mutasi. Yang pertama ada mutasi bernilai real dan mutasi bernilai biner. Nah, ini merupakan diagram alir proses dari mutasi ini sendiri. Nah, ini merupakan proses dan hasil dari contoh studi kasus yang kita kerjakan. Dan penentuan parameter. Parameter adalah parameter kontrol algoritma genetika yang merupakan ukuran populasi atau pop size, peluang crossover atau PC, dan peluang mutasi atau PM. Dari hasil yang telah kita cari, pop size bernilai 50, lalu peluang crossover kita dapat bernilai 0, 0, 6, dan 0. Dan nilai peluang motivasi kita dapat 001. Nah, ini merupakan siklus dari algoritma genetika berdasarkan pemaparan dari David Goldberg. Yang pertama, ada populasi awal, lalu kita evaluasi fitnessnya, lalu kita seleksi individu, lalu kita reproduksi, crossover, dan mutasi, dan kita dapat populasi baru. Nah, ini merupakan crossover siklus algoritma genetika menurut Michael Lewis. Nah, di sini sama seperti David Goldberg tadi, bedanya ada hanya reproduksi seleksi dikerjakan setelah kita memutasi kromosom. Setelah kita melakukan seleksi individu, lalu kita melakukan elitism dan menghasilkan populasi baru. Aplikasi algoritma genetika. Algoritma genetika digunakan dalam optimasi antara lain untuk optimasi numerik dan optimasi kombinatorial seperti traveling salesman problem atau TSP, perancangan integrated circuit atau IC, job scheduling, dan optimasi video dan suara. Di dalam proses evolusi terhadap program komputer dalam merancang struktur komputasional seperti seluler, automata, dan sorting network. Di dalam bidang ekonomi, aplikasi algoritma genetika digunakan untuk memodelkan proses-proses inovasi dan pembangunan bidding strategis.
Algoritma genetika juga telah berhasil diaplikasikan untuk memprediksi struktur protein. Yang terakhir, algoritma genetika juga berhasil diaplikasikan dalam perancangan neural network atau jaringan saraf tiruan untuk melakukan proses evolusi terhadap aturan-aturan pada learning classifier system atau symbolic prediction system dan dapat digunakan untuk mengontrol sebuah robot. Yang keenam, aplikasi algoritma genetika dalam sistem imunisasi alamiah, termasuk somatic mutation selama kehidupan individu dan menemukan keluarga dengan gen ganda atau multi-gen families sepanjang waktu evolusi. Memodelkan fenomena ekologis seperti host parasit, co-evolution, simbiosis dan aliran sumber di dalam ekologi. Yang kedua ada reproduksi. Reproduksi dilakukan untuk menghasilkan keturunan dari individu-individu yang ada di populasi. Dan himpunan keturunan ini ditempatkan dalam penampungan offspring atau anak. Di dalam reproduksi ini, kita melakukan tukar silang dan mutasi genetik. Di dalam tahap reproduksi ini harus ditentukan tingkat crossover atau PC. Nilai PC ini menyatakan rasio offspring yang dihasilkan proses crossover terhadap ukuran populasi sehingga akan dihasilkan offspring sebanyak PC dikali pop size. Nah, kita juga di reproduksi ini kita juga harus mencari nilai PM atau mutation rate sehingga kita dapat menghasilkan offspring sebanyak PM dikali pop size. Nah, di sini ada contoh studi kasus maksimasi fungsi sederhana di reproduksi atau crossover. Jika kita misalkan nilai PC sama dengan 0,5, maka nilai offspring yang dihasilkan 0,5 dikali 4 sama dengan 2. Nah, jika kita tentukan setiap crossover menghasilkan 2 anak, maka hanya ada 1 kali operasi crossover. Misalkan P1 dan P3 terpilih sebagai orang tua, dan titik potong adalah titik 2, maka akan kita dapatkan offspring C1 dan C2 sebagai berikut. Nah, ini merupakan nilai offspring C1 dan C2 yang kita dapat. Nah, setiap offspring mewarisi susunan gen atau kromosom dari induknya. Nah, nilai dari 2 bit pertama C1 ini didapatkan dari nilai dari P1 dan sisanya 2 bit terakhir dari P3.
Nah, kalau nilai dari C2 ini 2 bit pertama mewarisi nilai dari P3 dan sisa 2 bit terakhir dari P1. Nah, metode ini disebut one cut point crossover. Nah, di sini ada reproduksi atau mutasi. Misalkan nilai PM sama dengan 0,2, maka nilai offspring yang yang dihasilkan adalah 0,8. Kita misalkan P4 terpilih sebagai orang tua, maka akan kita dapatkan offspring ketiga atau C3 sebagai berikut. Nah, ini merupakan nilai dari C3. Nilai dari C3 0, 1, 0, 0. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi digunakan untuk menghitung kebugaran atau fitness setiap susunan gen atau kromosom. Semakin besar nilai fitness, maka semakin baik susunan gen atau kromosom untuk dijadikan calon solusi. Dari proses inisialisasi dan reproduksi, kita sekarang mempunyai kumpulan individu sebagai berikut. P1, P2, P3, P4, C1, C2, C3. Karena masalah pencarian ini mencari nilai maksimum, maka nilai fitness untuk tiap individu bisa kita hitung secara langsung. Fitness sama dengan Fx. Yang keempat, ada seleksi. Seleksi dilakukan untuk memilih individu dari himpunan populasi dan offspring yang dipertahankan hidup pada generasi berikutnya. Nah, di dalam seleksi ini, jika nilai fitness semakin besar dari suatu kromosom, maka akan semakin besar pula peluangnya untuk terpilih sebagai calon individu baru. Nah, metode ini dilakukan agar terbentuknya generasi berikutnya yang lebih baik dari generasi sekarang. Metode seleksi yang sering digunakan adalah Rowland-Weil, binary tournament, dan elitism. Nah, di sini semisalkan kita menggunakan elitism selection. Metode ini memilih ukuran size individu terbaik dari kumpulan individu di populasi orang tua dan anak. Dengan cara ini, maka P3, P4, P2, dan C3 terpilih. Nah, sekarang kita ini udah mempunyai kumpulan individu yang bertahan hidup pada generasi berikutnya. Nah, ini merupakan nilai individu-individu yang telah terpilih dari yang kita gunakan menggunakan elitism selection. Nah, di sini juga kita memilih individu terbaik dan yang terpilih adalah P1 dan P2. Mengapa kita memilih P1 dan P2? Karena nilai P1 dan P2 ini mempunyai nilai fitness yang paling besar di antara individu-individu yang lainnya. Siklus proses 2 reproduksi sampai proses 4 atau seleksi ini
Ini akan berlangsung berulang kali sampai tidak dihasilkan perbaikan keturunan atau sampai kriteria optimum atau fx maksimum ditemukan atau tidak ditemukan lagi individu dengan fitness yang lebih baik. Nah, berikutnya ada kondisi berhenti atau termination condition. Iterasi algoritma genetika diulang sampai kondisi berhenti tercapai. Berikut ada beberapa kriteria iterasi algoritma genetika sebagai berikut. Yang pertama, iterasi berhenti sampai generasi N. Nilai N ini ditentukan sebelumnya berdasarkan beberapa eksperimen pendahuluan. Semakin tinggi ukuran dan kompleksitas masalah, maka nilai N semakin besar. Nilai N ditentukan sedemikian rupa sehingga konvergensi populasi tercapai dan akan sulit didapatkan solusi yang lebih baik setelah N iterasi. Yang kedua, kriteria yang kedua, iterasi berhenti setelah N generasi berurutan tidak dijumpai solusi yang lebih baik. Di dalam kondisi ini, menunjukkan bahwa algoritma genetika sulit mendapatkan solusi yang lebih baik dan penambahan iterasi hanya membuang-buang waktu saja. Yang terakhir, kriteria yang terakhir, iterasi berhenti setelah T satuan waktu tercapai. Nah, iterasi ini digunakan jika diinginkan untuk membandingkan performa dari beberapa algoritma. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.